Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami di Liputan 24 Siang. Dengan saya Aura Patricia Gule, bersama rekan saya Daniel Luki Bagu. Kami di sini hadir untuk memberikan informasi seputar politik yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Hari ini kita akan menuju pada isu politik uang yang menjadi masalah serius dalam demokrasi kita, khususnya dalam konteks Pilkada 2024. Anggaran Pilkada serentak 2024 ditaksir lebih dari 41 triliun. Jumlah ini dihitung berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri per 8 Juli 2024. Angka ini bersumber dari besar anggaran yang telah disepakati pemerintah daerah dalam naskah perjanjian hibah daerah Pilkada 2024, masing-masing bersama KPU, Bawaslu, TNI, dan kepolisian setempat. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pendapat warga, kita langsung kepada reporter yang bersama dengan kami, Kanaya, yang sedang berbincang kepada masyarakat. Kanaya, apa yang masyarakat katakan tentang hal ini? Baik, terima kasih Aurel dan Daniel. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di sekitaran taman daerah Gajah Gendut dan saya akan mulai mempertanyakan hal ini dengan salah satu warga yang ada di sini terkait politik uang pilkada yang sedang booming pada saat ini. Kita mulai. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Ya, Ibu, apakah Ibu pernah mendengar mengenai politik uang pilkada yang jumlahnya sangat besar, yang sangat booming pada saat ini? Oh iya, saya pernah dengar. Bagaimana tanggapan Ibu sebagai warga negara Indonesia nih kalau Ibu mendengar hal ini? Saya sih agak khawatir ya, soalnya anggaran untuk pilkada pada tahun 2024 ini sangat besar loh. Hampir 41 triliun. Kalau anggarannya cuma dipakai untuk pemilihan aja, itu saya rasa harus perlu dipertanyakan sih. Soalnya itu dikelola dengan baik atau malah jadi pemborosan. Ya, dipikir-pikir anggaran sampai 41 triliun itu hanya buat pilkada itu sangat besar. Ya, jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus mempunyai rasa khawatir dalam diri karena itu semua uang loh. Zaman sekarang kan udah canggih ya. Jadi menurut gue teknologi juga bisa bantu ningkatin transparansi penggunaan anggaran pilkada. Ya perlu ada lembaga independen sih yang mengawasi pemakaian anggaran pilkada ini. Ya biar transparan aja sih. Kita masih mendengarkan tanggapan dari lokasi yang berbeda. Kita sudah terhubung dengan Citra. Halo Citra, bagaimana tanggapan warga mengenai anggaran ini? Ya baik, terima kasih Daniel dan Aurel. Saya sekarang sedang berada di sekitaran kantor Desa Kembang Goyang dan kita akan segera mendengar pendapat masyarakat mengenai masalah ini. Kita mulai dengan salah satu tokoh masyarakat yang ada sedang bersama dengan saya di sini. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Oke, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Dista. Ibu Dista, dengar nggak tentang biaya pilkada yang sedang booming ini? Tentunya dengar dong ya. Oke, bagaimana pendapat Ibu terkait hal ini? Kalau menurut saya ya, anggaran 41 triliun hanya untuk pilkada itu jumlah yang besar ya. Tapi perlu kita ketahui proses demokrasi itu tidak memerlukan biaya yang tidak sedikit. Tapi yang menurut saya yang paling terpenting adalah transparansi dan juga akuntabilitas dalam penggunaan anggaran tersebut. Itu sih dari saya. Kalau untuk saran dan solusi ya, mungkin harus ada tim yang dapat membantu untuk memastikan dana ini dipakai dan digunakan dengan baik. Karena banyak masyarakat awam yang pastinya mempunyai pendapat dan pemikiran yang berbeda-beda. Kalau dari saya sendiri, saran untuk pemerintah perlunya ada evaluasi yang lebih ketat mengenai penggunaan anggaran ini. Baik pemirsa, kita telah mendengarkan beberapa tanggapan dari masyarakat mengenai permasalahan politik, yaitu anggaran pilkada yang kita tahu menghabiskan biaya sebesar 41 triliun. Seperti yang sudah bermunculan di media sosial, bahwasanya kasus ini terjadi saat menjelang hari pencoblosan, saat masa tenang, dan bahkan saat pemungutan suara itu dilakukan. Diduga pelaku dari kasus ini adalah kepala daerah setempat, tim sukses, dan bahkan relawan. Pihak yang terdampak adalah masyarakat pemilih yang haknya untuk memilih secara bebas terdistorsi. Laporkan jika Anda melihat praktik politik uang. Ingat, suara kita adalah penentu masa depan daerah kita. Partisipasi aktif dari kita menciptakan pemilihan yang bersih dan adil. Mari kita tolak politik uang. Pilihlah pemimpin yang berintegritas, jujur, serta memiliki visi yang jelas untuk kemajuan negara kita. Demokrasi yang sehat dimulai dari kita. Tolak politik uang, pilih dengan hati. Jangan gadaikan suara kita hanya demi sejumlah uang, karena suara kita masa depan kita.